Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini kita masih dapat dipertemukan dalam rangka MPLS SMP Negeri 3 Ngawi. Sebelumnya marilah kita panjatkan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena di kesempatan pagi hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah anak-anak, sebelum saya menyampaikan materi, lebih dulu saya perkenalkan. Nama saya Bapak Mugiono. Bapak Mugiono memegang mata pelajaran seni budaya. Nanti insya Allah kalau keadaan sudah reda kita bisa bertatap muka. Untuk judul materi di hari ini yaitu pentingnya mematuhi protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19. Mudah-mudahan anak nanti bisa menyimak dan bisa menerapkan pentingnya mematuhi protokol kesehatan tersebut. Mari kita simak video berikut ini. Pentingnya mematuhi protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19. COVID-19 mungkin beberapa bulan terakhir kata tersebut sudah tidak asing di telinga kita. Awalnya hanya dianggap flu biasa dan akhirnya menjadi pandemi. Sudah banyak korban meninggal dunia karena pandemi ini. Masyarakat sendiri awalnya juga menganggap remeh virus ini. Mereka menganggap bahwa Indonesia akan aman-aman saja. Himbauan-himbauan yang diberikan oleh pemerintah juga dianggap angin lalu. Social distancing yang digaungkan pemerintah juga tidak dianggap. Banyak masyarakat masih berkumpul dengan mengabaikan protokol kesehatan. Hal ini menyebabkan peningkatan jumlah orang yang terpapar COVID-19 semakin hari semakin banyak. Kementerian Kesehatan dan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19, protokol kesehatan yang wajib ditaati masyarakat antara lain. 1. Pertama yang paling penting adalah menjaga kebersihan tangan. Tangan adalah media penyebaran virus paling utama. Bersihkan tangan dengan menggunakan cairan pencuci tangan atau hand sanitizer. Meskipun tangan tidak terlihat kotor. Jika kotor, bersihkan dengan menggunakan sabun. Kedua, terapkan etika batuk dan bersin. Etika sekat batuk yaitu menutup mulut dan hidung dengan menggunakan lengan atas bagian dalam pada saat batuk atau bersin. Meskipun tidak ada virus di tubuh kita. Gunakan masker saat Anda keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain. Yang ketiga, protokol kesehatan selanjutnya yaitu menjaga jarak untuk menghindari terjadinya paparan virus dari orang ke orang lain. Kita harus senantiasa menjaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter. Kita dilarang untuk berkumpul dan berkerumunan untuk meminimalisir kontak fisik dengan orang lain. Isolasi mandiri bagi Anda yang kurang sehat sebaiknya secara sukarela bersedia berdiam di rumah. Tidak mendatangi tempat kerja, sekolah, atau tempat umum lainnya karena mungkin saja memiliki risiko infeksi COVID-19 dan dapat menularkan ke orang lain. Kemudian yang terakhir, menjaga kesehatan, istirahat yang cukup perlu diterapkan dalam upaya menjaga kesehatan selama pandemi COVID-19. Semoga masyarakat segera sadar akan bahaya virus ini dan semoga pandemi ini akan segera berakhir sehingga kita bisa hidup normal seperti sedia kala. Amin. Demikian anak-anak, karena kamu sudah menyimak materi yang sudah disampaikan Bapak Mugiono, silakan nanti kamu bisa menerapkan daripada materi tersebut kamu bersama keluarga. Tetap sehat dan sehat dan sehat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada kesempatan kali ini Bu Ros akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ibu Rustiari. Kalian bisa memanggil Bu Rusti. Sehari-hari Bu Rusti di SMP Negeri 3 Ngawi mengajar mata pelajaran matematika. Nah, pada kesempatan ini, pada masa MPLS ini, Bu Rus akan menyampaikan materi mengenai arti dan makna wawasan Wiyata Mandala. Mari kita simak materi berikut ini bersama-sama. Selamat menyimak. Arti dan makna wawasan Wiyata Mandala. Yang pertama, wawasan. Wawasan adalah suatu pandangan atau sikap yang mendalam terhadap suatu hakikat. Wiyata adalah pendidikan. Mandala adalah tempat atau lingkungan. Jadi, Wiyata Mandala adalah sikap menghargai dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sekolah sebagai tempat menuntut ilmu pengetahuan. Unsur-unsur Wiyata Mandala yang pertama adalah sekolah, yang kedua kepala sekolah, yang ketiga guru dan orang tua siswa, yang keempat warga sekolah, dan yang kelima adalah sekolah. Yang kedua, sekolah dan fungsinya. Sekolah merupakan tempat penyelenggaraan PBM, kegiatan belajar mengajar, menanamkan dan mengembangkan berbagai nilai, ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan. Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal, tempat berlangsungnya proses belajar mengajar untuk membina dan mengembangkan yang pertama ilmu pengetahuan dan teknologi, yang kedua pandangan hidup atau kepribadian, yang ketiga hubungan antara manusia dengan lingkungan atau manusia dengan Tuhannya, yang keempat kemampuan berkarya. Yang ketiga, fungsi sekolah adalah sebagai tempat masyarakat belajar karena memiliki aturan atau tata tertib kehidupan yang mengatur hubungan antara guru, pengelola pendidikan siswa, dan PBM atau proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dalam suasana yang dinamis. Yang keempat, ciri-ciri sekolah sebagai masyarakat belajar. Ciri-cirinya adalah yang pertama ada guru dan siswa. Yang kedua, tercapainya masyarakat yang sadar mau belajar dan bekerja keras. Yang ketiga, terbentuknya manusia Indonesia seutuhnya. Kemudian yang kelima, mengenai arti dan makna wawasan Wiyata Mandala adalah prinsip sekolah. Sekolah sebagai Wiyata Mandala selain harus bertumpu pada masyarakat sekitarnya, juga harus mencegah masuknya faham, sikap, dan perbuatan yang secara sadar ataupun tidak dapat menimbulkan pertentangan antara sesama karena perbedaan suku, agama, asal-usul, keturunan, tingkat sosial ekonomi, serta perbedaan paham politik. Untuk itu, sekolah memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut. 1. Sekolah sebagai wadah atau lembaga yang memberikan bekal hidup. Yang kedua, sekolah sebagai institusi tempat peserta didik belajar di bawah bimbingan pendidik. Yang ketiga, sekolah sebagai lembaga dengan pelayanan yang adil atau merata bagi stakeholdernya.
Yang keempat, sekolah sebagai lembaga pengembangan bakat dan minat siswa. Yang kelima, sekolah sebagai lembaga pembinaan potensi di luar inteligensi. Yang keenam, sekolah harus memberikan perhatian serius untuk mengembangkan kemampuan emosional dan sosial, kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi, kemampuan bekerja sama dalam kelompok, dan lain-lain. Keenam, dari arti dan makna wawasan Wiyata Mandala adalah penggunaan sekolah. Sekolah sebagai suatu lembaga pendidikan yang diperuntukkan sebagai tempat proses kegiatan belajar mengajar, tidak diperbolehkan sebagai tempat, ya, tidak boleh. Yang pertama, ajang promosi atau penjualan produk-produk perniagaan yang tidak berhubungan dengan pendidikan. Yang kedua, sekolah merupakan lingkungan bebas rokok bagi semua pihak. Jadi tidak boleh ada yang merokok di lingkungan sekolah. Yang ketiga, penyebaran aliran sesat atau penyebarluasan aliran agama tertentu yang bertentangan dengan undang-undang. Yang keempat, sekolah tidak boleh dijadikan propaganda politik atau kampanye. Yang kelima, syuting film atau sinetron tanpa seizin pemerintah daerah. Jadi tidak boleh sekolah dijadikan tempat untuk membuat sinetron. Yang keenam, kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan, perpecahan, dan perselisihan sehingga menjadikan suasana sekolah tidak kondusif. Selanjutnya, yang ketujuh, penataan Wiyata Mandala dalam upaya ketahanan sekolah. Yang pertama, ketahanan sekolah lebih menitik beratkan pada upaya-upaya yang bersifat preventif. Dua, untuk menjadikan sekolah sesuai dengan tujuan dan fungsinya, perlu dilakukan penataan Wiyata Mandala di sekolah melalui langkah-langkah. Yang A atau yang pertama, meningkatkan koordinasi dan konsolidasi sesama warga sekolah. Yang kedua atau yang B, melaksanakan tata tertib sekolah secara konsisten dan berkelanjutan. Yang ketiga, melakukan koordinasi dengan komite sekolah dan pihak keamanan setempat. Yang keempat atau yang D, mengadakan penyuluhan bagi orang tua dan siswa yang bermasalah. Yang kelima, mengadakan penyuluhan dan pembinaan kesadaran hukum bagi siswa. Yang keenam, pembinaan dan pengembangan keimanan, ketakwaan, etika bermoral Pancasila, kepribadian sopan santun dan berdisiplin. Selanjutnya yang G atau yang ketujuh, pengembangan logika para siswa, rajin belajar, gairah menulis, gemar membaca informasi atau penemuan para ahli. Selanjutnya yang H, mengikut sertakan siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler dan pengembangan diri. Dan yang terakhir, yang ke-9, mengadakan karya wisata dalam rangka pengembangan iptek. Jadi itu tadi 9 langkah dalam penataan Wiyata Mandala. Selanjutnya, poin yang ke-8, tugas, wewenang, dan tanggung jawab kepala sekolah dalam hal pelaksanaan Wiyata Mandala. Kepala sekolah sebagai pimpinan utama bertugas dan bertanggung jawab memimpin penyelenggaraan belajar mengajar serta membina pendidik dan tenaga kependidikan serta membina hubungan kerjasama dan peran serta masyarakat. Kepala sekolah dalam melaksanakan penataan Wiyata Mandala di sekolah dengan melakukan langkah-langkah kegiatan sebagai berikut. 1.
melaksanakan program-program yang telah disusun bersama komite sekolah. Yang kedua, menyelenggarakan musyawarah sekolah yang melibatkan pendidik, OSIS, komite sekolah, tokoh masyarakat, serta pihak keamanan setempat. Yang ketiga, menertibkan lingkungan sekolah, baik yang berbentuk perangkat keras atau sarana prasarana dan perangkat lunak atau peraturan-peraturan, tata tertib, tata upacara, dan lain-lain. Yang keempat, mengadakan pertemuan baik rutin maupun insidentil yang bersifat intern sekolah. Yang kelima, menyelenggarakan kegiatan yang dapat menunjang ketahanan sekolah seperti PKS, pramuka, PMR, paskibraka, kesenian, dan sebagainya. Selanjutnya, yang kesembilan atau yang terakhir dari arti dan makna wawasan Wiyata Mandala adalah mekanisme dalam pelaksanaan Wiyata Mandala. Dalam dalam rangka pelaksanaan Wiyata Mandala perlu diupayakan penanggulangan secara dini setiap permasalahan yang timbul sehingga dapat menghilangkan dampak negatifnya, yaitu dilaksanakan secara terpadu, bertahap, dan berlanjut sebagai berikut. Yang pertama, tahap preventif. Upaya untuk meniadakan peluang-peluang yang dapat memungkinkan terjadinya kasus-kasus negatif di sekolah melalui antara lain A. Yang pertama, memelihara sekolah dan lingkungan sekolah serta menciptakan kebersihan dan ketertiban agar siswa merasa nyaman dan menyenangkan dan tidak ada tempat tertentu yang dijadikan siswa untuk hal-hal negatif. B. Atau yang kedua, menciptakan suasana yang harmonis antara pihak pendidik atau staf dan siswa serta penduduk di sekitar sekolah. Yang ketiga, membentuk jaring-jaring pengawasan atau kontrol dan razia terhadap kegiatan siswa di lingkungan sekolah. Yang D, menghilangkan bentuk-bentuk perpeloncoan pada saat MPLS. Yang kelima, meminimalisir keterlibatan kelompok maupun perorangan dalam kegiatan sekolah. Yang F atau yang keenam, mengisi jam-jam kosong dengan pelajaran atau kegiatan ekstra lainnya. Selanjutnya yang ketujuh, meningkatkan kegiatan ekstrakurikuler pada awal atau akhir semester dan masa liburan sekolah. Dan yang terakhir, peningkatan keamanan dan ketertiban khususnya pada saat berangkat atau usai sekolah. Itu tadi tahap preventif ya, dalam mekanisme pelaksanaan Wiyata Mandala. Dan yang kedua adalah tahap represif, upaya untuk menindak siswa yang telah melanggar. Kalau yang pertama tadi adalah tahap preventif atau pencegahan, sekarang yang kedua adalah tahap represif, yaitu upaya untuk menindak siswa yang melanggar peraturan-peraturan dan tata tertib sekolah. Upaya represif seperti yang pertama, mendamaikan para pihak yang terlibat perselisihan, berikut orang tua atau pendidik pembinanya. Yang kedua atau yang B, membatasi areal tempat terjadinya aksi. Yang ketiga, yang C, menetralisir isu-isu yang berkembang dan mencegah timbulnya isu-isu baru. Yang keempat atau yang D, berkoordinasi dengan pihak keamanan apabila terdapat pihak luar sekolah yang melanggar keamanan, ketertiban, dan perbuatan kriminalitas di lingkungan sekolah. Yang E, mengungkap lebih lanjut keterlibatan pihak luar sekolah atas kasus yang timbul dan menyelesaikan secara hukum. Yang keenam, mengikut sertakan para ahli untuk mengadakan bimbingan dan penyuluhan.
Dan selanjutnya yang ketujuh adalah memberikan sanksi sesuai tata tertib yang berlaku. Itu tadi tahap represif ada 7, tahap preventif tadi ada 8 dalam mekanisme dalam pelaksanaan Wiyata Mandala. Nah, anak-anakku yang Bu Ros banggakan itu tadi materi yang sudah Bu Ros sampaikan mengenai arti dan makna wawasan Wiyata Mandala. Semoga bisa dimengerti dan dipahami dan mudah-mudahan bisa dilaksanakan dan ada manfaatnya. Akhir kata, apabila ada kurang lebihnya Bu Ros mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi anak-anak materi yang telah Bu Ros sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.